Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku asbahtu, memasuki pagi, ushhidu, dalam keadaan menjadikan engkau sebagai saksi, wa ushhidu hamalata arsyika, dan aku menjadikan para malaikat pemikul arasmu juga sebagai saksi, wa malaikataka, dan seluruh malaikat-malaikatmu, wa jami'a khalqika, dan seluruh makhlukmu, annaka antallah, la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka, bahwasanya engkau adalah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau saja, tidak ada sekutu bagimu, wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka, dan bahwa Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dalam zikir al-yawm wal lailah, amalul yawmi wal lailah. Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, maupun yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbih aw yumsi, siapa yang di pagi hari atau sore hari dia membaca Allahumma inni asbahtu, dan seterusnya. Jika sore hari diganti Allahumma inni amsaitu, aku memasuki waktu sore, dan seterusnya. Apa balasannya? Apa pahalanya? A'taqallahu rubu'ahu minan nar, maka Allah Ta'ala membebaskan seperempat dirinya dari neraka. Fa in qalaha marrataini a'taqallahu nisfahu, jika dia membacanya 2 kali, maka setengah badannya dibebaskan dari neraka. Fa in qalaha salasan a'taqallahu salasata arba'in, jika ia membaca 3 kali, maka 2/3 atau 3/4 badannya dibebaskan oleh Allah. Jika ia membaca 4 kali, maka Allah membebaskan seluruh badannya dari api neraka. Dalam hadis yang lainnya, ghafarallahu lahu ma asaba fi yaumihi dzalika min dambin, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang ia lakukan pada hari tersebut. Dan jika ia membacanya di sore hari, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya pada sore atau malam hari tersebut. Hadis ini dengan keutamaan yang sangat besar sekali ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud rahimahullahu taala, juga Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan dikomentari oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sebagai hadis yang lemah atau dhaif. Juga dilemahkan oleh Syu'aib Al-Arnaud, juga dilemahkan oleh Al-Haythami dalam kitabnya Majmu' atau Majma', maupun yang lainnya. Akan tetapi sebagian ulama memandang hadis ini makbul, diterima, atau minimal hasan. Nah, di antara ulama zaman dahulu yang menerima hadis ini
adalah Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menghasankannya, dan juga dihasankan oleh Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib, dan juga dihasankan oleh Abu Dawud. Karena Abu Dawud ketika mencantumkan hadis ini beliau sakata anhu, mendiamkannya. Sementara hadis-hadis yang beliau diamkan dalam kitab sunannya itu merupakan hadis yang beliau terima, sebagaimana dalam risalah yang beliau tulis untuk ahli Makkah, beliau mengatakan wa ma sakattu anhu fi fahuwa hasan. Hadis yang aku diamkan di kitab sunanku ini, maka hadis itu adalah hadis yang hasan, hadis yang diterima. Adapun ulama kontemporer yang menghasankannya adalah Fadilatul Syekh Ibnu Baz rahimahullah dan juga Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ibnu Utsaimin juga memiliki kitab tentang zikir pagi sore dan beliau mencantumkan hadis ini. Ala kulli hal bahwasanya pengabsahan sebuah hadis itu masuk ranah ijtihadiyah, sebagaimana fikih ijtihadiyah. Ada yang mengatakan sebuah makanan itu haram, ada yang mengatakan halal, ya. Dalam sebuah bagian dari sholat mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak dianjurkan. Ini masuk khilafiyah. Selama mereka adalah para pakarnya, maka ma'dzur, ya, diterima ucapan mereka. Adapun kita yang memang bukan pakar dalam bidang hadis, maka kita taklid atau mengikuti salah satu dari para imam tersebut. Nah, dan penulis buku ini beliau mengikuti gurunya Syekh bin Baz rahimahullah yang menghasankan hadis ini, Nah, itu terkait dengan sanadnya hadis ini. Hadis ini atau zikir ini dibaca 4 kali, ketika pagi dan ketika sore. Sekarang kita akan mendengarkan potongan-potongan dari hadis ini. Hadis ini ya, secara sanad meskipun diperselisihkan, secara matan dikuatkan oleh ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Begitu pula para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan kebenaran. Ayat ini ya sebagian lafalnya mirip kandungan dalam zikir ini. Nah, zikir ini jika kita perhatikan isinya adalah ikrar, pengakuan atas tauhidullah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah, tentang tauhid kepada Allah. Yang kedua tentang kerasulan Muhammad wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Atau dua ini merupakan syahadatain, syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mirip dengan dua itu. Dan si pembaca ini menjadikan Allah Ta'ala sebagai saksi, zat yang diesahkan, lalu juga menjadikan saksi dari makhluknya, terutama makhluknya yang paling besar, yaitu malaikat pemikul arsy. Berikutnya para malaikat secara umum, berikutnya seluruh makhluk.
malaikat pemikul arsy, lalu seluruh malaikat, lalu seluruh makhluknya. Nah, tingkatan ini disebut dengan zikrul am ba'dal khas, menyebut yang umum setelah menyebut yang khusus, sebagai penekanan dari si pembaca tersebut. Allahumma ya Allah, ini sungguh aku asbahtu pada pagi hari ini. Kalau sore diganti amsaitu pada waktu sore. Ushhiduka, aku menjadikan engkau sebagai saksi. Wa ushhidu hamalata arsyika, dan aku menjadikan para malaikat pemikul arsy sebagai saksi. Saksi makna saksi adalah yaitu meyakini sesuatu. Secara bahasa secara bahasa artinya adalah melihat. Menyaksikan itu secara bahasa artinya melihat, ru'yah. Tetapi dia sangat yakin dengan apa yang ia lihat, seolah-olah dia hadir di tempat tersebut. Maka orang yang bersaksi itu dikatakan bersaksi jika ia meyakini apa yang ia ucapkan, saking yakinnya seolah-olah dia hadir. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang bersaksi terhadap al-haq, yakni kalimat la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, sementara mereka menyadarinya, meyakininya. Ushhiduka, aku menjadikan engkau sebagai saksi ya Allah, dan juga menjadikan para malaikat pemikul arsy sebagai saksi. Malaikat pemikul arsy adalah malaikat yang diketahui malaikat paling besar, karena mereka memikul makhluk yang paling besar, yaitu arsy. Tidak diketahui ada makhluk yang lebih besar, lebih berat, melebihi dari arsy. Nabi SAW di antara doa atau zikir paginya adalah menyebut tentang beratnya arsy. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Aku memuji Allah, mensucikan Allah sebanyak makhluknya, seridho jiwanya, seberat arsy-nya. Arsy saking besarnya maka menjadi makhluk yang paling berat. Maka yang memikulnya adalah para malaikat-malaikat yang kuat, yang disebut dengan hamalatul arsy. Berapakah jumlah mereka? Jumlah mereka ada 8. Dan arsy ini memiliki tiang, sebagaimana hadis di mana Nabi SAW mengabarkan tentang semua orang pingsan dan ketika Nabi SAW dibangkitkan, ternyata Nabi Musa berpegangan dengan tiangnya arsy. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idin fawqahum yawma idin samaniyah, dan memikul arsy Rabbmu pada hari itu sebanyak 8 malaikat. Malaikat yang sangat kuat sekali. Dan Nabi SAW pernah menyinggung besarnya mereka. Udzinali an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy. Aku diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menceritakan kepada kalian tentang salah satu dari malaikat pemikul arsy. Inna ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu 700 am, di mana jarak antara syahmah, yakni bagian yang biasanya untuk anting-anting, jarak antara syahmahnya malaikat tersebut
dengan pundaknya perjalanan 700 tahun. Ketika ada hadis dikatakan perjalanan sekian tahun, maka maknanya adalah perjalanan menggunakan kendaraan yang paling cepat yang dikenal oleh orang Arab, yaitu kuda, atau binatang paling cepat yang pernah mereka jumpai, yaitu burung. Antara seperti itu, seputar itu tafsirnya perjalanan 700 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Rijalahu fil ardil sufla wa ala qarnihi arsh." Kaki mereka menghujam ke bumi bagian bawah, sementara di atas kepala mereka ada arsh. Ini malaikat pemikul arsh dan dijadikan sebagai saksi terhadap keesaan Allah Ta'ala. Wa jami'a khalqika, dan juga menjadikan seluruh wa malaikataka, dan juga menjadikan semua malaikatmu ya Allah sebagai saksi. Sebutkan makhluk Allah dari alam atau kelompok makhluk yang paling banyak jumlahnya. Penduduk bumi tentu kalau dengan penduduk langit, dan penduduk langit tidak lain adalah malaikat, sehingga makhluk Allah yang paling banyak adalah malaikat. Bumi dengan langit sangat jauh bedanya, besarnya lebih besar, langit berlipat-lipat. Dan penghuni langit adalah malaikat. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui jumlah dari pasukan Rabbmu kecuali hanya Dia sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Attaqis sama'u wa huqqalaha anta ittaq." Langit itu merintih dan layak baginya untuk merintih. Merintih di sini maksudnya adalah seperti kendaraan. Jika muatannya itu sangat banyak sekali, kadang sampai ada suara krek, saking keberatan muatan. Seperti itu kondisinya langit. Apa sebabnya? Tidaklah ada 4 jengkal dari langit kecuali di sana ada malaikat wadi'un jabhatahu, yang meletakkan dahinya, au qa'iman au raki'an au sajidan, atau dia berdiri atau dia rukuk, yakni beribadah kepada Allah Ta'ala. Saking banyaknya jumlah malaikat. Binatang di bumi yang paling banyak adalah di daratan semut, di lautan ikan, yakni yang dikenal oleh orang Arab semut. Seperti dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang alim itu dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, hingga semut di sarangnya, ikan di lautan. Yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menyebutkan tentang makhluk Allah yang paling banyak di langit yang malaikat, di bumi adalah dari binatang semut dan ikan. Menunjukkan bahwa malaikat itu makhluk Allah yang paling banyak sekali, dan mereka itu dijadikan sebagai saksi tentang keesaan Allah Ta'ala oleh orang yang mengucapkan dzikir ini. Wa jami'a khalqika, dan seluruh makhlukmu dijadikan sebagai saksi. Dan makhluk Allah tidak terhitung jumlahnya, dari awal kali Allah menciptakan sampai datangnya hari kiamat
hanya Allah Ta'ala yang mengetahui jumlah makhluknya Allah Ta'ala. Nah, mereka semua ini dijadikan sebagai saksi tentang diri si pengucap ini, bahwa orang-orang yang mengucapkan ini mengikrarkan, mengakui tentang keesaan Allah Ta'ala, annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, bahwa tidak ada, bahwa engkau adalah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau semata tanpa ada sekutu bagimu. Nah, engkau adalah Allah. Apa artinya Allah? Allah artinya adalah ma'bud, yang disembah. Engkau adalah Allah, zat yang disembah. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Wahdaka, engkau saja. Penegasan. La syarika laka, tanpa ada sekutu bagimu. Penegasan yang penegasan untuk la ilaha. Yang kedua, ikrar tentang Nabi Muhammad, wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka, bahwasanya Muhammad itu adalah hambamu dan utusanmu. Kalau kita perhatikan, persaksian ini tidak lain adalah persaksian syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang merupakan kunci surga jika diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati. Sebutkan doa habis wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang membaca setelah berwudu, yang tadi, futihat lahu abwabul jannatis samaniyah yadkhulu min ayyiha sya', maka akan dibukakan untuknya 8 pintu surga dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Syahadatain, syaratnya apa? Dibaca dengan yakin, menghadirkan dalam dirinya tentang haknya Allah dan haknya Nabi. Haknya Allah hanya disembah, haknya Nabi diikuti. Haknya Allah, yakni kita dalam beribadah ikhlas karena Allah, dalam beribadah mengikuti, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama meniadakan riya, pamer dan ikhlas kepada Allah. Yang kedua meniadakan bid'ah, ittiba, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kandungan dari 2 kalimat tadi. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh, bahwasanya Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Muhammad, apa artinya Muhammad? Orang yang terpuji. Abduka, hambamu, wa rasuluka, dan utusanmu. Abduka, hambamu dan utusanmu ini untuk meniadakan 2 hal. Karena dia itu hambamu ya Allah, maka kami tidak akan mengangkat beliau sejajar dengan ketuhanan. Karena beliau hamba, budak, disuruh, diperintah, dilarang, bukan memiliki hak diibadahi ataupun memiliki hak rububiyah sedikitpun. Wa rasuluka, tapi beliau juga utusanmu, sehingga kami mencontoh beliau, mengikuti beliau, membela beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 2 rukun dalam Muhammad, yakni meyakini beliau sebagai hamba juga sebagai Rasul. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Kalian jangan memuji aku berlebihan seperti yang dilakukan oleh orang Nasara terhadap Isa putra Maryam. Nasara mengatakan
ini anaknya Tuhan. Buktinya bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan diusap saja, bisa menghidupkan orang mati, bisa bikin burung. Tentulah ini anak Tuhan. Orang Yahudi mengatakan, ya Uzair anak Tuhan. Buktinya apa? Buktinya hafal kitab Taurat. Musa saja nggak hafal, tapi orang ini hafal. Tentulah ini anaknya Tuhan. Mari kita menyembah mereka. Awalnya dipuji berlebihan, padahal mereka adalah hamba Allah. Maka kalian jangan memuji aku berlebihan seperti orang Yahudi, orang Nasara memuji Isa dan Uzair. Walakin qulu, akan tapi ucapkan Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Karena hamba Allah maka jangan disembah, jangan dikultuskan. Karena utusan Allah maka ikuti petunjuknya. Nah, ini kandungan yang sangat dalam sekali. Kalau dibaca dengan perenungan, maka fadilahnya apa? Dibaca 4 kali. Kalau dibaca 1 kali, maka fadilahnya 1/4 dirinya dibebaskan dari neraka. Dibaca 2 kali separuhnya. Dibaca 3 kali, maka 3/4-nya. Dibaca 4 kali, maka seluruhnya dibebaskan dari api neraka. Allahu ta'ala a'lam. Sekarang kita lanjut pada zikir berikutnya. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakash syukru. Allahumma ya Allah, ma apa saja asbaha memasuki pagi bi pada diriku min nikmatin dari nikmat apapun, au bi ahadin min khalqika atau pada seorang pun dari makhlukmu, faminka wahdaka maka semua nikmat tersebut berasal darimu saja. La syarika laka, tidak ada sekutu bagimu. Artinya nikmat ini tidak diberikan oleh engkau, dibantu oleh orang lain, tidak, tapi hanya engkau saja ya Allah, tanpa sekutu, tanpa diduakan. Falakal hamdu wa lakal syukru, maka segala puji hanya untukmu ya Allah, dan segala rasa syukur hanya untukmu. Nah ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina isbih wa hina yumsi, siapa yang di pagi hari membaca ini Allahumma ma asbaha bi, kalau sore Allahumma ma amsa bi, amsa sore, asbaha pagi hari, kata subuh ya, subuh pagi. Faqad adda syukra yaumihi, maka dia telah menunaikan syukur pada hari itu. Jika di sore hari ia mengucapkan ini Allahumma ma amsa bi faqad adda syukra lailati, maka ia telah menunaikan ya syukur untuk malam tersebut. Mari kita perhatikan isinya, pengakuan hamba kita kepada Allah Ta'ala yang sangat dalam sekali. Ya Allah, nikmat apa saja yang ada padaku maupun ada pada siapapun dari makhlukmu di pagi hari ini, semuanya berasal darimu saja. Ada kata saja ya, ada pembatasan. Maka hanya engkau yang berhak dipuji dan berhak diucapkan terima kasih. Dalam sekali ya. Sebagian manusia mereka meyakini bahwa yang mereka dapatkan selama ini itu karena perjuangan mereka sendiri, dari ya baik prestasi dalam urusan harta, urusan pendidikan, urusan kesehatan, ya kan, bisnisnya, termasuk urusan ibadahnya. Sebagian orang mereka
meyakini ini karena aku sungguh-sungguh, karena aku pintar, karena aku lebih awal dalam membuka dagangan misalkan. Padahal semua nikmat yang Allah berikan kepada dirinya maupun keberhasilan yang ada pada dirinya semua karena karunia Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu semuanya berasal dari Allah. Karena Allah yang menciptakan kamu plus menciptakan perbuatanmu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kamu sekaligus menciptakan perbuatanmu. Maka lahumul khiyarah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Rabbmu yang menciptakan kamu, Rabbmu yang telah menciptakan sesuai dengan apa yang Ia kehendaki dan apa yang Ia pilih, dan bagi mereka tidak ada pilihan. Ya. Maka semua yang ada pada diri kita itu berasal dari karunia Allah Ta'ala. Sampai pun dalam bab kita berhasil melaksanakan ibadah, itu karena pertolongan Allah Ta'ala. Makanya di antara kesempurnaan ibadah adalah di samping ikhlas, yaitu meyakini bahwa ibadah ini terjadi karena pertolongan Allah. Makanya di antara bagian terpenting dalam Al-Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya menyembah-Mu ya Allah, cukup tidak. Dan kami hanya meminta pertolongan kepadamu dalam menyembah-Mu. Ketika kita habis sholat, zikir apa yang kita bunyikan? Istighfar dulu ya. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, dan seterusnya. Kenapa kita istighfar kepada Allah Ta'ala? Di antara sebabnya adalah karena terkadang kita kurang mensyukuri, kurang menghadirkan diri bahwa sholat ini itu terjadi karena pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada pada diri kita itu adalah nikmat dari Allah, karunia dari Allah, bukan karena kita. Nah, hamba ini di pagi hari mengikrarkan ini, sehingga zikir ini menjadi zikir yang sangat tinggi sekali kedudukannya, hingga jika dibaca dengan hati yang tulus, diyakini isinya, faqad adda syukra yaumihi, maka ia telah menunaikan syukur pada hari tersebut. Ya Allah, karena semua nikmat yang ada padaku dari Engkau saja, falakal hamdu walaka syukru, maka segala pujian hanya Engkau. Maka yang kami puji hanya Engkau, bukan yang lainnya. Jika kami sembuh, maka yang kami puji Engkau, bukan tabib. Allah menyembuhkan aku lewat obat ini, bukan mengatakan aku disembuhkan obat ini, aku disembuhkan oleh dokter ini. Bukan dokter itu yang menyembuhkan aku. Ibrahim alaihissalam memberikan kita teladan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku, bukan yang lainnya, bukan obat, bukan herbal. Semua ini hanyalah perantara, sebab saja. Sementara yang menciptakan sebab adalah Allah Ta'ala, maka hanya Allah yang berhak dipuji. Memiliki anak yang lucu itu bukan karena orang tuanya lucu, bukan, tapi karena karunia Allah Ta'ala. Maka terkadang kalau orang melihat anak yang lucu dan dialamatkan lucu itu bukan kepada Allah, kepada orang tuanya, kadang kena ain, penyakit ain, seketika anak itu langsung demam.
atau sering menangis di malam hari, diganggu oleh syaitan. Innal aina haqqun, penyakit karena ain itu benar adanya. Lucu sekali ya anak ini ya. Ya lucu, orang tuanya juga lucu kan. Ya. Semestinya bilang apa? Masya Allah, tabarakallah. Ini atas kehendak Allah, Masya Allah, atas kehendak Allah. Ada salah seorang sahabat Nabi yang kulitnya putih sekali, ganteng. Ketika dia membuka bajunya terlihat kulitnya, maka ada orang yang memuji tanpa mengalamatkannya kepada Allah. Seketika orang itu jatuh sakit demam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, kenapa salah seorang di antara kalian jika melihat yang menakjubkan dirinya, ya, tidak mendoakan berkah untuknya? Maka jika salah seorang di antara kalian melihat, idza ra'a ahadukum ma yu'jibu falyubarrik fihi fa innal 'aina haqqun. Jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang membuat dia takjub, ya, heran, indah, maka mintalah kepada Allah keberkahan, karena ain itu benar adanya. Nah, kembali bahwa salah alamat terkadang bisa memunculkan kemurkaan Allah hingga si target itu bisa kena musibah, kena penyakit. Maka hamba yang soleh di sini dalam buku ini, ya, dia mengerti bahwa semua kebaikan itu hanyalah milik Allah Ta'ala semata, bukan karena, ya, kerja keras kita, bukan karena kepintaran kita maupun yang lain. Faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu, maka hanya Engkau ya Allah yang layak dipuji. Walaka syukru, hanya Engkau yang berhak diucapkan terima kasih. Apa bedanya hamdu dengan syukur? Hamdu dan syukur sama-sama memuji Allah. Kalau hamdu memuji Allah karena zatnya Allah yang terpuji, sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatannya sempurna tanpa cacat. Adapun syukur, kita memuji Allah karena kebaikan Allah terhadap diri kita. Allah Ta'ala tetap terpuji meskipun yang kita terima itu tidak kita sukai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan kabar gembira, urusannya menyenangkan, beliau memuji Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Engkau ya Allah, yang dengan sebab nikmat-Mu semua kebaikan ini menjadi sempurna. Dan sebaliknya, jika beliau mendapatkan kabar buruk atau ditimpa keburukan, beliau tetap membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji milik Allah dalam semua keadaan. Karena zatnya Allah, perbuatan Allah semuanya baik, maka Allah dipuji. Meskipun terkadang respon kita itu tidak menyenangkan, tidak sakit, misalkan ya, secara respon tubuh tidak menyenangkan, tetapi Allah tetap dipuji karena sisi yang lainnya itu kebaikan, menggugurkan dosanya, menjadikan dia makbul doanya, menjadikan dia berhenti dari perbuatan dosa, menjadikan dia lebih dekat kepada Allah. Dari sisi ini kebaikan. Maka tidak ada perbuatan Allah yang buruk, meskipun menimpa kita terkadang terkesan, ya, tidak menyenangkan. Karena Allah dipuji. Walakal hamdu. Yang kedua, walakal syukru. Jika kita mendapatkan nikmat kebaikan, maka berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas kebaikannya, itulah syukur. Walakal hamdu walakal syukru. Allah Ta'ala.
Adakah pertanyaan? Silakan. Allah Ta'ala. Kalau tidak dibaca sampai akhir selesai semuanya, topik itu apakah boleh? Atau dibaca di momen-momen yang dengan keadaan yang diperlukan, contohnya misalnya sakit, diperbanyak Allahumma afini dan gitu. Seperti itu gimana? Baik. Yang pertama bahwa zikir ini boleh dibaca sebagian, boleh dibaca seluruhnya, tanpa ada yang berselisih pendapat. Boleh ya. Jika dibaca seluruhnya, maka hal itu afdal. Ya, berapa jumlah yang dibaca sesuai dengan perintah. Jika Nabi menyuruh 1 kali, dibaca 1 kali. Jika disuruh baca 4 kali, baca 4 kali. Jika disuruh dibaca 100 kali, silakan 100 kali. Kecuali jika ada tambahan, ya, jika dia pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang lebih besar pahalanya melebihi orang yang membaca 100 kali itu, kecuali orang yang membaca lebih banyak lagi, menunjukkan boleh dari 100. Adapun jika seseorang itu ingin menambah doa karena butuh, misalkan dia sakit, ingin minta kepada Allah kesembuhan, dan dia mengatakan Allahumma afini fi jasadi, boleh-boleh saja doa. Doa itu boleh-boleh saja, dan lafalnya diambil dari manapun boleh. Quran boleh, hadis boleh, dari zikir pagi sore juga diperbolehkan, tidak ada larangan. Tapi bukan masuk kategori zikir pagi sore, bukan. Tapi zikir berdoa karena kita butuh terhadap lafal tersebut. Allahu Ta'ala a'lam. Maka ain itu hanya mengenai pada anak saja, tidak mengenai pada barang atau kendaraan. Iya. Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ain jika juga bisa mengenai selain manusia, bahkan bisa mengenai onta, bahkan bisa mengenai mobil. Allahu a'lam. Bisa mengenai semuanya. Bisa mengenai usaha, bisa mengenai rumah dan semisalnya. Maka untuk membentengi diri dari penyakit ain, zikir pagi sore. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyata, ya, fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Terus ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan pada agamaku, pada keluargaku, hartaku, dan seterusnya. Dizikir pagi dan sore. Dan yang kedua, menghindari sebab-sebab orang hasad. Contoh, misalkan kita punya usaha warung, misalkan ya, yang banyak omsetnya. Nah, biasanya orang tetangga-tetangga ini itu bisa hasad. Nah, biar gak hasad mereka, dapatlah kecipratan dari laba dagangan kita. Mungkin sepekan sekali kasih mereka bingkisan. Jika mereka merasa senang, mendukung. Jika mereka tidak mendapatkan sesuatu dari harta kita, akan mereka hasad, timbul perasaan, kok dia yang punya bukan aku. Mudah-mudahan hilang nikmat itu dari orang tersebut. Ini kadang bisa pengaruh, dimanfaatkan oleh syaitan. Ya, maka di samping zikir pagi sore, maka sudah dianjurkan ya, seseorang mendekatkan dirinya kepada orang lain lewat hartanya. Allahu Ta'ala a'lam.
Baik, kita lanjutkan. Apakah ada pertanyaan? Gimana? Oh gitu ya. Pertama, jika musibah atau kabar buruk yang menimpa kita terkait kehilangan sesuatu, ya kan, maka membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh misalkan uang kita terjatuh, hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan. Misalkan lupa bawa cas HP, alhamdulillah ala kulli hal. kan gak hilang ya, cuma lupa aja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, siapa yang ia ketika terkena musibah, yakni kehilangan sesuatu, yang membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah pahala atas musibahku ini. Wakhlif li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik.
maka pasti Allah akan memberikan ganti yang baik untuk dia. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha dulunya adalah istri dari Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal, dia membaca ini dan dia bertanya-tanya, siapa sih yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata dia dilamar oleh orang yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu jika kehilangan ya. Jika tidak kehilangan, ya menggunakan lafal alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji milik Allah dalam semua keadaan, meskipun aku tidak menyukainya. Allahu a'lam. Adakah yang lainnya? Silakan. Ustaz mau tanya, doa yang Allah mengajarkan itu untuk musibah doa, untuk musibah yang mengenai diri kita sendiri, atau bisa juga untuk mendoakan orang lain dengan hidupnya itu Ustaz? Kemana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah misalkan orang lain mengalami musibah, apakah bisa kita doakan dengan Allah menjuni dan seterusnya itu dengan menghadapi domirnya? Ya Allah, berilah dia pahala atas musibah yang menimpanya dan gantilah untuk dia yang lebih baik, gitu ya. Berarti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurhu fi musibatihi wa akhlif lahu khairan minha. Tidak ada masalah mendoakan orang lain, diperbolehkan. Jika tidak hafal Arabnya, boleh menggunakan bahasa secara makna. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpa orang itu dan tolong ganti yang lebih baik untuk dirinya. Tidak mengapa. Bahkan termasuk doa yang makbul ketika kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya. Ma min muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa kana ala ra'sihi malakun muwakkalun bi amin walaka bimithli. Tidaklah seorang muslim itu mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, melainkan di sisi kepalanya ada malaikat yang Allah beri tugas, dan malaikat itu mengatakan amin, semoga Allah mengabulkan, walaka bimithli, kamu juga dapat yang semisal itu. Tetangga kita misalkan ya kebakaran rukonya, ya Allah, berilah dia pahala atas musibah itu dan gantilah untuk dia yang lebih baik. Ya. Maka malaikat bilang semoga Allah mengabulkannya dan kamu juga dapat yang seperti itu. Jadi ada kebaikan untuk orang tersebut, juga kebaikan untuk si pendoa. Allahu a'lam. Ada lagi, silakan. Baik, jika tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.
Semoga majelis ini menjadi amal pemberat kita di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.